sehat, Bu, bawa apa aja, Bu? alhamdulillah. Bu, apa aja Bu bahan hari ini Bu? Ada sedikit penerangan meskipun tidak maksimal ya penerangannya, lihat. Nih, lampu. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, Kadiskes Lampung Reihana diperiksa 4 jam oleh KPK, koordinasi dengan BPN dan Bank. Komisi Pemberantas Korupsi telah memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. Reihana selama 4 jam lamanya. Kadiskes Reihana diperiksa di Gedung Merah Putih Lembaga Anti Rusuh pada Senin 8 Mei 2023 dari pukul 9 pagi hingga berakhir jam 1 siang. Menurut Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi via chat WhatsApp yang dikirimkan Tribun Lampung, pada Senin 8 Mei 2023 selama 4 jam Reihana diperiksa oleh KPK. Ali mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan dengan cara mengecek faktual. Ia juga mengatakan pemeriksaan secara faktual ke lapangan sesuai dengan berkoordinasi berbagai lembaga terkait seperti BPN dan Bank serta lain sebagainya. Pihaknya juga melakukan pengecekan dengan di-cross-check data dan fakta hasil pemeriksaan yang sudah KPK lakukan. Sebab sebelum klarifikasi kepada bersangkutan, KPK sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ali mengatakan pemeriksaan dilakukan dari seluruh data dan informasi yang dilakukan dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang bersangkutan. Setelah itu KPK melakukan klarifikasi karena nilai dari beberapa harta yang dilakukan ini harus dijelaskan oleh wajib lapor LHKPN. Reihana sendiri tiba di KPK sekitar pukul jam 8:12. Dan saat tiba di KPK, Reihana berjalan dari arah kantin menuju lobi gedung KPK. Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Lampung itu datang ke KPK dengan setelan pakaian serba putih mulai dari baju, kerudung hingga tas. Saat tiba di KPK, Reihana nampak irit berbicara. Ia hanya menyampaikan ia dalam keadaan sehat. Reihana pun langsung bergegas menuju meja resepsionis. Setelah mengurus beberapa administrasi, ia duduk di sofa lobi dan kemudian menunggu dipanggil oleh tim klarifikasi. Saat menunggu, Reihana terpantau membaca majalah dan berusaha menutupi wajahnya. Reihana sendiri diminta klarifikasi karena berdasarkan analisis awal KPK LHKPN, Reihana dinilai terlalu kecil. Sebab harta kekayaan dalam LHKPN Reihana yang dilaporkan pada situs resmi KPK nyaris tidak berubah selama 5 tahun. Pada laporan 13 Mei 2016, Reihana melaporkan LHKPN sebesar 0 rupiah. Kemudian pada 31 Desember 2017, LHKPN yang dilaporkan sebesar 2.500.000.000. Pada 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, harta kekayaannya tak berubah. Jumlah itu hanya naik 100 juta dari LHKPN pada tahun 2017. Kemudian pada LHKPN 2021, LHKPN Reihana kembali naik dari 100 juta menjadi 278 juta dan bertambah 15 juta pada tahun 2022. Reihana sendiri sempat menjadi sorotan publik karena dianggap flexing alias pamer harta di media sosial. Deputi Pengacara dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan jumlah kekayaan yang dilaporkan pejabat tersebut tak sesuai dengan profilnya. Berita selanjutnya, BNNP Lampung tangkap 3 napi dan 1 jaringan Malaysia terkait pengedaran 13 kg narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memusnahkan 13 kg barang haram jenis sabu dan ganja. PLT Kepala BNNP Lampung, Kombes Pol Ahmad Ihsan mengatakan, pihaknya telah mengungkapkan kasus beredarnya narkoba jenis sabu sebanyak 8,5 kg dan ganja sebanyak 5 kg. Menurutnya dalam kasus ini pihaknya mengamankan 6 orang tersangka. Dari 6 orang tersangka tersebut salah satunya masuk jaringan dari Malaysia.
Kombes Pol Ahmad Ihsan mengatakan pelaku jaringan Malaysia ini merupakan warga Madura yang menyebutkan pelaku sebelumnya bekerja di Malaysia dan pada April lalu pulang ke Indonesia. Kemudian pekerja migran Indonesia asal Madura ini dititipi barang haram untuk dibawa ke Indonesia. Selain satu pelaku termasuk jaringan Malaysia, ternyata 3 pelaku lainnya yang ditangkap adalah narapidana. Kombes Pol Ahmad Ihsan mengatakan 3 pelaku ini merupakan napi adalah Nizam Zulmi, Henry, dan 1 orang lagi berinisial HPS. Adapun ke-6 pelaku kurir yang berhasil diamankan petugas BNNP yakni Holil, Dani Maulana, Habib, Nizam Zulmi, Muhammad Faisal, dan Henry. Kurir narkoba berinisial Dani Maulana, Nizam Mulni, dan Henry dengan barang bukti narkotika jenis ganja. Lalu kurir narkoba berinisial Muhammad Faisal dan Habib dengan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 1,1,39 kg. Sementara kurir narkoba Holil dengan barang bukti narkotika jenis metafetamin atau sabu dengan seberat 7 gram. Di Bakauni, di Sipot, juga ada dari BNN, dari Direktorat Narkotika, juga dari Polres Lampung Selatan, juga dari Granat juga ada di sana. Jadi itu sama-sama kita untuk bagaimana supaya peredaran ini tidak merambah sampai ke Jawa. Memang ini dari Riau, dari Medan, dari Aceh, kan Lampung ini sebagai tempat untuk pintu masuknya ke Jawa, Lampung ini. Oleh karena kita perketat di sini. Ya. Mereka ini berniat untuk mengedarkan di Lampung atau emang mau ke Jawa nih Pak Kepala? Rata-rata ke Jawa. Oh, ya, rata ke Jawa. Jadi itu kan sabunya identik dengan teh Cina, itu kemasan dari luar negeri itu Pak? Ya, itu memang dikemas secantik mungkin ya, untuk mengelabui daripada petugas. Kan kemasannya seperti kopi itu. Berita selanjutnya, pria asal Lampung Tengah mencuri mobil rental milik tetangganya di Mels di PT ILP Tuba. Pria asal Lampung Tengah berinisial NP 35 tahun ini nekat melakukan pencurian dan pemberatan mobil Xenia milik tetangganya Mes di PT ILP, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang. Adapun motif pelaku melakukan aksinya lantaran kesal dan sakit hati kepada korban yang merupakan pemilik mobil Xenia bernama Dedi Taufan, 34 tahun. Hal tersebut dikemukakan Kapolres Tulang Bawang AKBP Jibril Bata Awi yang juga didampingi Kasat Reskrim AKP Widodwi Zain pada konferensi pers Senin 8 Mei 2023. Menurut Kapolres, pelaku sakit hati dan kesal lantaran merasa tidak dipercaya oleh korban saat membawa kendaraan rentalan tersebut. Kapolres mengungkapkan kejadian berawal saat pelaku menyewa mobil Xenia milik korban selama 3 hari. Pelaku menyewa kendaraan untuk pergi ke Bandar Jaya, Lampung Tengah. Namun baru sehari dirental, korban menelpon pelaku agar mengembalikan kendaraan tersebut dengan alasan mobil akan dipakai korban. Karena kesal merasa tidak dipercaya, pelaku langsung menduplikat kunci mobil tersebut dengan tujuan ingin melakukan pencurian. Selang beberapa hari, mobil dikembalikan oleh pelaku kepada korban pada tanggal 18 April. Pelaku langsung melakukan aksi pencuriannya. Kejadian ini sekitar pukul jam 2 dini hari saat mobil terbakar di depan teras mes milik pelapor Septo Buwo 37 tahun. Menurut keterangan pelaku, pencurian yang dilakukan itu baru pertama kali serta murni akibat kesal dan sakit hati terhadap korban. Sementara itu, Dedi Taufan pemilik kendaraan mengungkapkan ia meminta NP mengembalikan kendaraan yang ia punya karena keperluan mendesak. Namun dirinya tak menyangka akibat alasan itu NP berani melakukan aksi pencurian dengan menduplikat kunci mobil tersebut. Hingga kini hilangnya kendaraan mobil jenis Xenia tersebut sudah berlangsung selama 10 hari hingga akhirnya berhasil diungkapkan dan ditemukan Polres Tulang Bawang. Dan dari kejadian ini, pelaku berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 1768PR milik korban. Selain itu, 1 buah kunci duplikat, 1 lembar STNK, dan 1 lembar surat keterangan dari BFI mobil merek Daihatsu jenis Xenia tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun.
Berita selanjutnya, kisah warga di Mesuji, Lampung yang bertahun-tahun hidup tanpa listrik dan internet. Sejumlah warga di desa Kabupaten Mesuji, Lampung selama bertahun-tahun belum pernah menikmati listrik PLN. Sebelumnya ada Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji. Selain itu ada juga Dusun Tanjung Harapan yang bernasib sama. Dusun Tanjung Harapan bertetangga dengan Dusun Talang Batu. Warga kedua dusun di Mesuji itu tak pernah menikmati listrik PLN dan juga sinyal internet. Selama 2 hari 1 malam 6-7 Mei 2023, reporter Tribun Lampung berkesempatan tinggal dan melihat aktivitas warga di sana. Tujuan utama observasi adalah Dusun Talang Gunung, namun karena lokasi Dusun Tanjung Harapan bertetangga dengan Dusun Talang Gunung, Tribun Lampung memutuskan melakukan liputan di 2 lokasi tersebut. Apalagi kondisi wilayah maupun situasi kedua dusun nyaris serupa, yakni tak ada aliran listrik PLN dan tak ada jaringan internet di sana. Menurut Gondrong, salah seorang warga di Dusun Tanjung Harapan, masyarakat setempat mayoritas bekerja sebagai petani dari banyak komoditas yang ditanam. Bukan hanya singkong, tetapi ada karet, sawit, bahkan ada yang menanam sayuran seperti cabai. Sedangkan untuk penerangan lampu dari tenaga surya sudah cukup memberikan pencahayaan. Karena tak semua rumah di Dusun Tanjung Harapan ini memiliki generator set atau genset, panel surya menjadi alternatif. Namun tenaga listrik yang dihasilkan oleh panel surya yang tersimpan di aki tidaklah besar, hanya cukup untuk menyalakan lampu di rumah dan untuk mengisi daya ponsel. Warga biasanya mendatangi warung yang memiliki genset. Di Dusun Tanjung Harapan memang sulit mendapatkan sinyal internet, tapi tersedia jaringan seluler. Selain tidak adanya listrik dan jaringan internet, ternyata persoalan jalan rusak hingga harga komoditas yang tak kunjung naik juga dikeluhkan warga setempat. Bahkan potensi kesulitan air bersih saat kemarau juga dikeluhkan warga Dusun Tanjung Harapan. Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dan ini saya lagi ada di salah satu rumah warga yang kebetulan di Dusun Tanjung Harapan ini tidak ada listrik. Dan ini ada penerangan sedikit ini dari tenaga surya. Dan di sini kawan-kawan adalah salah satu warga yang cukup beruntung karena punya panel surya, jadi ada sedikit penerangan meskipun tidak maksimal ya penerangannya. Lihat nih, lampunya juga redup tuh. Terus kita kalau melihat di sekitar tuh gelap banget. Jadi memang di Dusun Tanjung Harapan ini yang berbatasan dengan Dusun Talang Gunung ini memang belum teraliri listrik. Salah satu wilayah pedalaman yang ada di Kabupaten Mesuji. Ini baru ada penerangannya. Kita lihat penerangannya ya di sini. Nih, penerangannya pakai apa ini namanya, aki, lalu dialirkan ke ada tuh nih, ini kabelnya ini dari panel surya. Baik kawan-kawan, jadi kondisinya cukup sulit ya. Saya cukup merasakan kesulitan tadi sampai sini siang hari, terus lanjut ke keliling di daerah ini sampai malam, merasakan kesulitan. Berita selanjutnya, Basarnas Lampung melaksanakan pelatihan teknis pertolongan di gunung dan juga hutan. Basarnas Lampung gelar pelatihan teknis pertolongan di gunung dan hutan di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pelatihan teknis pertolongan di gunung dan hutan ini berpusat di Gedung Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Muhammad Hermanto, Direktur Bina Potensi Basarnas Lampung mengatakan, nantinya para peserta akan dilatih dalam 2 sesi, yakni sesi materi dan sesi praktek. Menurut Hertanto, pada Senin 8 Mei 2023, untuk pelatihan berlangsung selama 6 hari dan instruktur sendiri ini berasal dari TNI dan Tim SAR Lampung. Hertanto mengatakan peserta pelatihan berjumlah 50 orang yang terdiri dari BPBD Tanggamus, Pringsewu, Pesisir Barat, dan Lampung Barat.
kemudian SAR Rescue Relawan Lampung, Al-Fatah Rescue SAR Amanah, MTA Lampung, Brimob Polda Lampung, dan juga Polres Tanggamus. Dirinya menjelaskan nantinya peserta akan diberikan materi untuk melakukan pencarian kepada korban di gunung dan juga hutan. Hartanto juga menegaskan setelah para peserta dilakukan pelatihan tahap akhir akan dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana para peserta dapat menyerap materi dari instruktur yang ada. Selain itu, terdapat praktek yang akan dilakukan di kaki Gunung Tanggamus. Koordinator Instruktur Pelatihan Teknis di Gunung dan Hutan, Koman Leo mengatakan, instruktur yang dilibatkan memang sudah terbiasa melakukan pelatihan. Ia selaku instruktur menjelaskan, materi pertama yang diberikan yaitu Medical First Responder. Kemudian peserta juga akan diberikan materi untuk navigasi darat dan teknik pencarian korban. Ia berharap agar peserta dapat mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan baik, agar ilmu yang diterima bisa disalurkan kepada masyarakat untuk membantu tugas-tugas dari Basarnas. Bupati Lampung dan Bupati Tanggamus Lampung, Dewi Handjani yang menghadiri sekaligus membuka pelatihan menyambut baik adanya pelatihan ini. Hal itu dikarenakan Tanggamus ini memang terdiri dari pegunungan dan pesisir yang juga memiliki potensi bencana alam yang besar. Berita selanjutnya, Miniso Mall Bumi Kedaton berikan diskon 20% untuk pembelian boneka dan seat mask. Miniso Mall Bumi Kedaton memberikan promo yang berlangsung hingga 31 Mei 2023. Kepala Toko Miniso Mall Bumi Kedaton Aan Kurniawan mengatakan, promonya adalah untuk boneka diskon 20%, lalu seat mask diberikan diskon 20%. Diskon 20% ini berlaku khusus member Miniso baru dan lama. Selain itu, untuk member Miniso baru akan belanja 100.000 akan mendapatkan gratis paper bag dan potongan harga 10.000. Menurut Aan, pada Senin 8 Mei 2023, untuk daftar menjadi member Miniso ini caranya hanya dengan memberikan nomor telepon dan pendaftaran member Miniso ini gratis. Miniso adalah toko yang menjual produk aksesoris, fashion, kecantikan, traveling, rumah tangga, anak-anak, dan elektronik. Produk aksesoris di Miniso ini kebanyakan diimpor langsung dari Tiongkok dan ada juga yang diproduksi dalam negeri. Semua produk aksesoris di Miniso ini kualitasnya nomor 1, awet dan harganya juga terjangkau. Untuk tahu lebih mengenai produk aksesoris di Miniso Mall Bumi Kedaton dan promonya bisa langsung saja datang ke Miniso Mall Bumi Kedaton. Lokasinya ada di lantai 2 Mall Bumi Kedaton. Miniso Mall Bumi Kedaton ini buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.